Saudara sekalian yang kekasih, kita semua sudah berulang kali mendengar bahwa manusia adalah makhluk kekal. Manusia adalah makhluk kekal. Memandang kekekalan makhluk manusia, jangan hanya mengkaitkan dengan keberadaan manusia yang tidak bisa lenyap. Artinya roh dan jiwa manusia itu abadi, tidak bisa lenyap. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah apa yang telah diukir selama hidup di dunia ini. Sebab kekekalan tidak akan ada artinya jika tidak ada yang diukir atau prestasi yang dicapai selama hidup di dunia ini. Justru dahsyatnya kekekalan terletak pada kenyataan ketika seseorang berhasil mengukir sesuatu yang akan dimiliki dan dinikmati di kekekalan nanti. Jadi bicara mengenai makhluk manusia yang kekal, jangan hanya dikaitkan dengan keberadaan manusia yang tidak akan pernah lenyap. Jiwa dan roh manusia itu abadi. Tetapi yang paling penting adalah apa yang telah diukir selama hidup di dunia ini. Karena kita makhluk kekal, kita harus serius mempersoalkan, mempertanyakan apa yang penting bagi makhluk kekal ini. Apa yang bermakna, apa yang berarti, apa yang bernilai bagi makhluk kekal ini. Sebab kekekalan tidak akan ada artinya jika tidak ada yang diukir atau tidak ada prestasi yang dicapai selama hidup di dunia ini. Justru inilah kedahsyatan kekekalan. Tentu dari perspektif positif. Yaitu jika seseorang berhasil mengukir sesuatu yang akan dimiliki dan dinikmati di kekekalan nanti. Jadi begitu Anda menyadari bahwa kita makhluk kekal, kita jangan hanya mengkaitkan kenyataan makhluk kekal ini dengan keberadaan abadi atas jiwa dan roh kita. Tetapi yang penting, yang terutama, apa yang kita harus ukir, kita harus lukis, kita harus capai selama kita hidup di dunia ini. Sebab dahsyatnya kekekalan, yaitu jika seseorang berhasil mengukir sesuatu yang baik, yang akan dimiliki dan dinikmati di kekekalan nanti. Dengan demikian, saudaraku sekalian, ya, kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan memperlakukan hidup dengan baik dan benar. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana memperlakukan hidup yang baik dan benar itu. Bagaimana seharusnya kita memperlakukan hidup kita dengan baik dan benar. Perlakuan yang terbaik dan satu-satunya untuk mengukir prestasi hidup yang akan bisa kita miliki dan kita nikmati di kekekalan adalah mewarnai jiwa. Mewarnai jiwa yang sesuai dengan warna yang Tuhan inginkan. Warna jiwa ini, saudaraku sekalian, adalah bukti dari prestasi seseorang. Warna jiwa yang saya maksud adalah kualitas dari pikiran dan perasaan yang dimiliki seseorang atau sikap hatinya atau manusia batiniahnya.
Seorang yang memiliki warna jiwa sesuai dengan kehendak Allah adalah mereka yang memiliki pikiran dan perasaan yang sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Frekuensinya nyambung sama, kemistrinya sama. Sehingga semua tindakan yang dilakukannya sesuai benar, sesuai tepat dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan inilah sebenarnya yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudaraku sekalian. Dan Tuhan berani mengatakan di Injil Yohanes pasal 4 itu, ayat yang ke-34. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan di dalam ayat lain, Tuhan Yesus mengatakan bahwa apa yang Dia kerjakan itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Bapa. Dia tidak pernah mengerjakan apa yang tidak dilihatnya dari Bapa. Yang tidak dilihatnya artinya yang tidak sesuai. Tidak pernah. Dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Bapa. Tidak pernah dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Nah, saudaraku sekalian, bagaimanapun saudaraku sekalian, kualitas hidup seseorang ya selama di dunia ini terletak pada warna jiwanya. Sehingga ketika ia menutup mata, dia menghasilkan satu keadaan jiwa. Yang tadi saya gunakan kata warna itu. Warna jiwanya. Itulah prestasi abadi. Itulah sebabnya keselamatan dalam Yesus Kristus disebut sebagai keselamatan jiwa. Menyelamatkan jiwa. Keselamatan jiwa jangan hanya dimengerti sebagai terhindar dari neraka dan diperkenankan, terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Tetapi jiwa yang diselamatkan adalah jiwa yang berhasil diwarnai oleh kebenaran Tuhan, sehingga sikap hati orang tersebut atau manusia batiniahnya atau pikiran perasaannya sesuai atau sama dengan sikap hati Tuhan Yesus Kristus. Nah, warna jiwa inilah yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1-3, manusia batiniah yang berharga selamanya di mata Tuhan. Nah, saudaraku, beberapa waktu lampau, beberapa bulan yang lalu, saya sudah menunjukkan satu gambar, saudara, ya. Ini sebenarnya dahsyat sekali, saudara. Pengertian ini luar biasa, ya. Ini daging, saudara. Ini roh yang saya sering sebutkan sebagai nismat hayim. Ini jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa eksis atau jiwa ada dalam kehidupan manusia disebabkan oleh pertemuan antara roh dan tubuh atau daging. Saya ingatkan saudara, jadi pada waktu proses pembuahan, ya, sel telur atau ovum, benih wanita, bertemu dengan sperma, lalu ketika mereka bertemu menjadi zigot namanya. Zigot. Zigot ini tidak kelihatan, kecuali pakai mikroskop. 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan mulai nampak bongkahan dalam rahim. 5 bulan mulai terbentuk ya, sosok bayi. 9 bulan lahir. Dagingnya ada. Rohnya yang membuat hidup. Di dalam rahim pun sudah ada roh. Ya. Dagingnya dari tidak kelihatan sampai kelihatan. Nah, jiwanya ini terbentuk lewat proses waktu.
Jadi pada waktu bayi lahir itu, jiwa sudah ada tapi belum lengkap. Belum sadar. Jadi anak kecil ya, kalau basah ya taunya nangis saja. Rasa tidak nyaman. Lapar nangis, rasa tidak nyaman. Ya, telanjang ya tidak malu. Tapi ketika sudah mulai usia 2 tahun, mulai setahun setengah, mulai kenal namanya Upi. Umur 2 tahun setengah mulai kenal Upi, bisa marah, Upi mau ini, Upi mau itu. Kehendaknya mulai lengkap. Pikirannya mulai lengkap. 2 tambah 2, 4. Mulai tahu. Ya. Mulai punya kehendak. Nah, ini jiwa. Kualitas jiwa inilah loh, saudaraku. Ya. Kualitas jiwa inilah yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kualitas jiwa ini ditentukan oleh input apa yang masuk, yang dia dengar, yang dia lihat. Yang dia dengar, yang dia lihat, saudara. Oleh sebab itu, jangan heran kalau ada orang-orang yang tidak beragama Kristen, tapi kelakuannya juga sangat baik. Kenapa? Karena yang dia lihat dan dia dengar, atau budaya yang dia terima itu budaya yang baik. Maka jiwanya pun juga baik. Nah, kekristenan itu, saudaraku, ya, luar biasa. Kenapa? Sebab ketika seseorang menerima Yesus, menerima sebagai pemilik. Jangan lupa, Yohanes 1 ayat 12, kita baca dulu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat sebelumnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, terus. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tidak menerimanya. Jadi menerima sebagai pemilik. Dia datang pada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Yang menerimanya artinya mengakui sebagai pemilik. Mengakui bahwa dia sang pencipta, dia sang khalik, dia Tuhan yang berkuasa dan memiliki hidup kita. Nah, ketika orang menerima dia sebagai pemilik yang menciptakan, yang menebus, maka dia diberi kuasa. Kuasa di situ eksosia, Anda tahu, ya, penebusan oleh darah Yesus Kristus. Dia memberikan kita Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita kepada segala kebenaran, dan Tuhan menyediakan Injilnya, dan Tuhan menggarap kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, mewarnai jiwa ini, saudaraku, ya, dari nol, dari tidak sadar, tidak lengkap, mulai punya keinginan, punya pikiran, punya kehendak, punya kesadaran. Bagaimana jiwa ini sewarna dengan Tuhan. Satu frekuensi, satu chemistry dengan Tuhan. Nah, ini Tuhan melengkapi dengan Roh Kudus, Injil, dan Allah menggarap. Nanti akan saya jelaskan bagaimana proses pewarnaan jiwa. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud Tuhan Yesus mengumpulkan harta di surga. Tidak mungkin tidak begini. Anda mungkin berkata, Pak Eras mengada-ada, memaksa-maksakan ayat itu. Tidak. Anda perhatikan di dalam Matius pasal 6 ayat 19. Jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Di bumi ngakar bisa merusak, pencuri bisa mencuri serta membongkarnya. Kumpulkan harta di surga itu, bagaimana engkau memiliki sesuatu yang pencuri tidak bisa mencuri, ya, mengat dan karat tidak bisa merusak. Lalu di mana hartamu, di situ hati berada. Terus mata adalah pelita tubuh. Mata itu pengertian. Kalau pengertianmu gelap, gelaplah seluruh pengertian itu di jiwa ini, di pikiran, perasaan, kehendak. Kalau ini gelap, gelap sudah. Gelap sudah.
Maka mengapa Injil diajarkan kepada kita? Karena Injil ini kalau perusahaan itu semacam SOP-nya. Perusahaan yang baik mesti punya SOP yang baik. Kalau mau mengoperate satu alat elektronik, harus ada buku petunjuk atau manual booknya. Nah, bagaimana manusia menjadi manusia yang ideal seperti Allah kehendaki? Dari sini. Ini mengumpulkan harta di surga. Oleh sebab itu kalau seseorang fokusnya sudah ke harta, ke materi, tidak akan bisa merubah warna jiwanya. Ingat Lukas 16 ayat 11 mengatakan apa? Kalau seseorang tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, ia tidak akan dipercayai menerima harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya adalah kebenaran. Injil, dia tidak akan mengerti Injil. Ingat, Tuhan tidak akan memberi barang yang kudus kepada apa? Anjing dan mutiara kepada babi. Tidak mungkin. Orang harus punya komitmen, aku memilih Tuhan Yesus. Kalau tidak, Anda hanya jadi orang baik, tapi Anda tidak memiliki pikiran perasaan Kristus. Nah, proses pewarnaan jiwa dimulai dari apa yang didengar dan dilihat seseorang. Sehingga membangun sebuah pemahaman atau pengertian. Jadi betapa pentingnya pengertian itu, saudaraku. Betapa pentingnya. Roma 12 ayat yang kedua, kita harus mengalami pembaharuan pikiran. Itu oleh firman yang murni. Kalau firman tidak murni, tidak kuat memperbaharui. Orang harus menggali Injil dengan benar. Dan berani mengenakan seharafiah mungkin kebenaran Injil yang diajarkan Tuhan Yesus. Supaya kita bisa mengerti pola berpikir Tuhan Yesus. Kita bisa mencontoh gaya hidupnya. Walaupun dunia kita hari ini sangat berbeda dengan dunia abad pertama. Zaman di mana Tuhan Yesus mengenakan tubuh jasmani. Harus ada keberanian di sini. Harus nekat. Harus nekat, saudaraku. Yang mencoba nekat saja masih terseok-seok. Yang benar-benar berusaha nekat saja masih terseok-seok. Karena daging kita itu menolak. Tidak sukar, tidak mudah, tapi sangat sukar. Makanya cari dahulu kerajaan Allah. Hitung dulu anggarannya. Nah, kalau yang begini tidak diajarkan, tidak diberitahukan, maka orang bisa menggampangkan atau menganggap murah. Nah, saudara, sebelum saya teruskan di sini, saya mau beritahu pilar penting ya, pilar penting yang menjadi berita utama Injil. Yang pertama, saudaraku, perhatikan ya, fokus langit baru, apa? Langit baru, bumi baru. Yang kedua, apa? Pemulihan karakter. Yang ketiga, apa? Sikap bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan jasmani. Dalam pemenuhan kebutuhan jasmani. Oke. Mungkin Anda berkata, Pak, langit baru bumi baru surga kan, Pak? Iya. Jangankan orang Kristen, agama lain pun juga mengajarkan begitu, Pak. Oke. Tapi satu hal yang harus saudara pahami. Tidak sedikit agama atau bahkan orang-orang Kristen yang mengesankan ke surga itu mudah. Ke surga itu gampang. Oke, itu dulu ya, saya jelaskan. Pemulihan karakter. Oh iya, Pak, di mana-mana juga jangankan orang Kristen, agama lain juga mengajarkan kita harus berbuat baik. Oke, berbuat baik. Tapi standarnya apa? Kalau yang benar standarnya itu memiliki pikiran perasaan Kristus sehingga perbuatan baik kita itu belum ciri orang benar. Tapi sikap hati, manusia batinnya, pikiran perasaan Kristus. Ini standarnya. Bukan perbuatan baik. Tindakan baik kalau tidak sesuai dengan pikiran Allah, jadi tidak baik. Nolong orang miskin misalnya, baik dong, belum tentu. Tuhan mau nggak you berbuat itu untuk orang tersebut? Lalu
sikap bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan jasmani. Pemenuhan kebutuhan jasmani, ini makan, minum, dan kesehatan. Ya Pak, di mana-mana juga orang mengajarkan tanggung jawab untuk bekerja. Tapi banyak agama, bahkan orang Kristen mengajarkan tanggung jawab plus pertolongan Tuhan. Makanya diajar berharap pertolongan Tuhan, diajarkan bagaimana didoakan pendeta. Kalau kita nggak pakai plus. Bertanggung jawab, titik. Kita belajar tidak berharap pertolongan Tuhan. Kita percaya pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan sudah menyediakan. Tidak usah. Tidak hanya untuk orang Kristen. Non-Kristen pun. Dia memberi hujan kepada orang benar, orang yang tidak benar. Memberi matahari kepada orang baik dan orang yang tidak baik. Semua manusia. Pokoknya rajin diberkati. You lihat deh. Manusia di dunia ini. Oke, nangkep? Makanya tidak ada praktek perdukunan di gereja yang benar. Di gereja yang saya gembalakan ini, nyaris tidak pernah saya minta Anda maju ke depan, saya doakan masalahmu apa. Udah saatnya hari gini, orang Kristen dewasa. Problemmu apa saya doakan? Tidak pernah. Sekarang udah nggak pernah. Yang saya ajarkan adalah bagaimana Anda memiliki fokus kepada kerajaan surga. Calon bangsawan surgawi, amin. Karaktermu dibarui, pikiran perasaan Kristus. Dengan demikian pasti Tuhan akan menopang. Asal bertanggung jawab. Beda-beda tipis. Tapi beda. Nah ini kan konsep hidup ini. Proses pewarnaan jiwa dimulai dari apa yang didengar, dilihat seseorang. Sehingga membangun pemahaman dan pengertian. Nah kalau saudara memiliki pilar atau tiang bangunan saudara mengenal kekristenan seperti ini, saudara pasti melayani Tuhan. Pasti nanti saudara akan mengerti apa artinya membela Tuhan Yesus. Walaupun sebenarnya Tuhan juga tidak butuh pembelaan kita. Proses pewarnaan jiwa ini dimulai dari apa yang didengar, dilihat seseorang, sehingga membangun sebuah pemahaman atau pengertian. Saudara, sudah puluhan bahkan ratusan kali mendengar khotbah saya. Oke. Anda sedang membangun satu paradigma. Tapi kalau orang yang tidak pernah mendengar, sekali dua kali mendengar, mungkin pusing. Atau bahkan bisa saya dianggap sesat. Dia harus duduk dulu, duduk manis mendengar. Jangan mendengar sepotong lalu berkata, wah itu pendeta ngajarin kita tidak berharap pertolongan Tuhan. Orang yang berharap itu masih gambling. Tuhan mengajarkan kita tidak gambling. Tuhan mengajarkan kita percaya penuh. Bahwa berkat sudah disediakan. Bukan hanya untuk Anda. Juga untuk semua manusia. Bukan hanya untuk orang Kristen. Juga untuk orang non-Kristen. Karena Allah memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nah, saudara harus memahami ini. Pemahaman ini belumlah menggores. Menjadi warna jiwa yang permanen. Belum. Kalau ini sudah cukup bisa menggores. Bagus. Enak kita. Tidak. Belum. Sebab berikutnya apa yang kita pahami ini harus menjadi tindakan konkret. Misalnya, kalau kita tahu bahwa kita harus bertanggung jawab tidak plus bantuan Tuhan. Tuhan tidak membantu orang yang tidak pantas dibantu. Ingat ini. Bertanggung jawab, Anda optimalkan potensi diri, Anda tidak malas, Anda atur waktu, gunakan waktu dengan baik. Itu kan tindakan konkret. Harus dilakukan. Sampai menjadi pembiasaan. Nah, pembiasaan inilah yang akan memberi warna jiwa secara permanen. Misalnya contoh yang lain. Seseorang harus mengasihi musuh. Dia harus mengerti dulu konsep pengampunan itu apa. Apa sih konsep pengampunan itu? Dia harus tahu dulu. Bukan hanya, ya sudah saya mengampuni dia. Apa pengampunan itu?
Nah, saya mengajarkan di doa Bapa kami soal pengampunan, ingat itu? Bapa di surga tidak bisa mengampuni kita tanpa tools, tanpa perangkat. Betul? Ada sistem. Dan ternyata toolsnya itu adalah darah Yesus. Sistemnya ada. Bapa di surga saja tidak bisa mengampuni kita tanpa perangkat. Ada sistemnya. Kan harus diajarkan firman, amin. Oh, berarti begitu ya. Oh, berarti begitu. Bapak nggak bisa mengampuni kita tanpa kematian Yesus di kayu salib. Bayangan kita dulu kalau Bapak mengampuni kita, akal kita mengaku berdosa, kita bersalah, kita merendahkan diri, lalu Bapak senang lihat kita bertobat, diampuni. Nah, itu pengertian seperti itu salah. Lalu kalau ada orang minta maaf kepada kita, udah minta maaf ya. Udah ngaku salah ya. Ya udah, saya ampuni. Dasarnya karena like or dislike, betul? Bapak di surga tidak begitu, dasarnya salib Yesus. Amin. Nah, nanti implikasinya dalam hidup ketika orang bersalah kepada kita, dasarnya bukan karena saya senang sebab kamu telah mengakui salahmu dan minta maaf. Oh, dasarnya bukan begitu. Dasarnya adalah aku tidak berhak menghukum kamu. Kok begitu, Pak? Nah, dengarkan CD khotbah saya dulu. Nggak selesai dong. Maksud saya mesti mengulangi dalam waktu 50 menit sampai 1 jam soal pengampunan. Tahu dulu soal apa itu pengampunan. Ketika orang memahami pengampunan itu, dia harus menerapkan dalam hidup. Dan untuk itu dia harus ketemu musuh. Dia harus dilukai. Sampai lukanya yang sangat menggores. Goresan daripada sakit hatimu, kekecewaan hatimu, diperlakukan tidak adil. Nah, saudara mulai mengenakan firman. Anda mulai mengenakan Injil yang didengar itu. Oleh sebab itu Allah turut bekerja dalam, Ia harus mempertemukan saudara dengan orang yang menyakiti saudara. Sebab Anda tidak bisa menjadi orang yang mengampuni tanpa bertemu kasus yang berkaitan dengan pengampunan. Harus ketemu. Dari orang buang muka, buang ludah, sampai meludahi mukamu. Lolos. Ingat ilustrasi yang berapa kali pernah saya buat dulu. Orang sengaja tidak mau ketemu kita. Kita tahu orang itu menghindari kita. Sakit hati kan? Tapi kalau kita belajar suara kebenaran, kita mulai mengerti. Aku tidak berhak menghukum orang. Aku tidak berhak tidak mengampuni orang. Kalau kamu tidak mengampuni orang lain, Tuhan juga tidak mutlak gak? Jadi gak ada pilihan. Kok sampai begitu? Karena aku tidak berhak tidak mengampuni. Aku harus mengampuni. Jadi ya sudah, aku ampuni. Menghindar ya, tidak apa-apa. Lulus. Ketemu lagi orang yang tidak menghindar, tapi sengaja buang muka. Kita berkata, kalau kamu tidak senang sama saya, hindari dong. Jangan terang-terangan buang muka begini. Tapi kita ingat suara kebenaran. Aku tidak berhak tidak mengampuni. Oke, ku ampuni. Lulus. Ketemu lagi. Tingkat SMA, SLTA ini sekarang. Tadi SD, SMP, sekarang SMA. Ketemu orang yang bukan hanya buang muka, buang ludah. Jadi sengaja di depan kita berkata, kalau nggak senang sama aku, ya udah, buang muka aja dan buang ludah. Ludah kan ada jigongnya. Penghinaan itu. Tapi ingat suara kebenaran. Aku tidak berhak tidak mengampuni, betul nggak? Ya udah. Dia buang ludah, kita telan ludah. Lulus. Itu baru SLTA, sekarang sarjana. Mau diwisuda, harus kelas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan hanya dibuangin muka, tapi diludahi langsung. Saya kira tubuhnya, mukanya juga penuh ludah. Nah, gimana? Ini peristiwa betul terjadi loh.
meludahi orang lain, sesama Kristen. Yes, meluncur seperti roket. Ceret. Kalau tidak senang sama aku, nggak apa-apa, menghindar nggak apa-apa, meludah juga apa-apa, tapi jangan di mukaku. Ini sudah penghinaan di atas segala penghinaan. Tapi ingat suara kebenaran. Aku tidak berat, tidak mengampuni. Lalu mengampuni. Haleluya. Mana bisa begitu Pak ya? Ini kan ilustrasi. Apa yang dilakukan seseorang itu yang mewarnai jiwanya secara permanen. Jadi kalau kita membiarkan suatu perbuatan tidak sesuai kehendak Allah, maka itu menjadi guratan negatif dalam jiwa kita dan menjadi nilai permanen. Tidak kebetulan ketika saya ke Surabaya, saya mengambil salah satu harian atau koran bahasa Inggris. Kok tiba-tiba saya tertumbuk kepada tulisan ulasan Stephen Hawking. Dia mengatakan dalam tulisan itu, saya tidak tahu apakah sudah ada di koran bahasa Indonesia. Saya membacanya dalam salah satu koran bahasa Inggris. Dia tulis begini, orang yang takut mati itu orang yang takut masuk dalam kegelapan. Kalau dia tidak takut mati. Orang yang percaya Tuhan itu orang yang percaya dongeng. Sebab setelah orang mati, itu tidak ada kesadaran, kira-kira begitu. Karena otak tidak berfungsi lagi. Wah, sakit ini orang. Marah ya kayaknya, tapi saya nggak marah. Kasihan. Karena begini. Oke, dia pinter. Kasihan. Saya nggak menuding, tapi dalam benak saya terpikir, ini bukan tidak mungkin ada luka dalam jiwanya yang dia tidak sadar mungkin. Kenapa aku berkeadaan seperti ini? Bisa saja. Tuhan tuh di mana adilnya? Bisa saja. Ya. Atau dalam satu kondisi tertentu dia sudah tidak bisa mempercayai Tuhan. Ya. Dia lupa. Pikiran kita itu memang bekerjanya. Kita punya sel-sel di dalam otak kita. Kenapa? Karena kita punya tubuh. Betul? Makanya otak ini, dia di mana ada pikiran, perasaan dan kehendak. Itu mengontrol tubuh. Tidak bisa enggak. Tapi kalau otak sudah tidak bekerja, bukan berarti kesadaran hilang. Sebab manusia punya roh. Dan roh akan menyatu dengan jiwa. Roh dan jiwa inilah yang akan masuk ke Hades, sementara tubuhnya dikubur. Maka John mengatakan orang mati itu tidur. Orang tidur gimana sih tidur? Tidak ada kesadaran bukan? Begitu dikasih tubuh baru, gerak lagi otaknya. Amin. Nangkap maksudnya? Oke, sementara waktu, karena waktu saya terbatas, saya hanya menjelaskan ini. Dan waktu mungkin akan saya perdalam. Oleh sebab itu saudara, ketika Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, itu mekanismenya, metabolismenya juga seperti tubuh ini. Hanya tidak bisa mati. Pikiran, perasaan, kehendaknya dikendalikan oleh rohnya. Kok makan Pak? Ya, makan itu mengganti sel-sel tubuhnya. Selnya diganti terus. Bukankah kita punya sel tiap hari diganti, betul? Dalam sekian tahun bisa diganti semua lewat satu proses. Tapi manusia yang jatuh dalam dosa mengalami degradasi. Nanti di langit baru bumi baru, kita bukan pakai tubuh maya, tubuh beneran, tubuh kemuliaan. Kalau saya pahami, tubuh itu tubuh seperti yang diberikan oleh Adam dan Hawa. Makanya di surga juga makan minum. Berarti kita punya fisik yang harus bekerja. Bukan tidak mungkin kita akan menanam lagi. Ada dunia. Seperti dunia hari ini di mana pemerintahan. Dan jangan lupa. Orang-orang percaya. Yang layak mendampingi Tuhan Yesus akan memerintah. Namanya memerintah itu mengatur. Namanya mengatur itu ada sedikit ketidaktertiban. Kalau tidak diatur. Makanya kita akan mengatur. Wah ini
implikasinya bisa luas nih kalau dijelaskan. Tapi sementara waktu, sepotong ini dulu. Jadi saudara sekalian, nanti kita juga makan minum. Cuman saya nggak yakin ya nanti di dunia akan datang kita makan apa daging lagi itu. Maka Tuhan pada waktu makan bersama, Tuhan berkata, aku tidak akan makan pokok anggur ini. Betul? Anggur ya, bilang aku nggak makan sate ini, enggak, atau seba atau cunyuk. Tapi dia pilih anggur. Bukan tidak mungkin anggur dan biji-bijian itulah yang menjadi makanan kita nanti. Dan itu proses metabolisme tubuh yang wajar. Yang sel-selnya mesti diganti. Makan itu enak nggak? Enak, kita makan lagi. Nah, batang otaknya mulai muncul, otak mulai ada, kesadaran mulai dihidupkan kembali di langit baru bumi baru. Nah, bagaimana kualitas jiwa waktu di dunia ini, itulah yang menentukan keadaan seseorang di langit baru bumi baru nanti. Kalau Anda hari ini fokus betul-betul tidak mengumpulkan harta di bumi, ya kerja keras, ya bisnis, ya mesti. Tapi semua sebagai sarana untuk bertumbuh dalam Tuhan, melayani Tuhan, Anda memiliki jiwa yang sepikiran, seperasaan dengan Allah. Ini prestasi abadi. Amin. Bisa nangkap maksudnya? Tubuh dikubur, tapi jiwa rohnya menghadap Tuhan di Hades. Udah gak punya otak, Pak. Oh, dia masih punya roh. Begitu dikasih tubuh baru, kerja lagi otaknya. Hebatnya, saudara. Amin. Hebat. Sangat hebat. Oke. Sampai di sini dulu. Masih lengkap? Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang memberi kita pengampunan dan pembenaran. Pengampunan artinya dosa-dosa yang kita lakukan atau keberadaan kita yang berdosa ini ya diampuni. Sekaligus dibenarkan artinya kita dianggap benar. Kita ini belum benar. Kelakuan kita hari ini juga belum benar. Kita itu masih berdosa. Maksudnya dosa ini adalah, nah, jelasin lagi apa itu dosa. Ini kan keterkaitannya luas sekali. Dosa itu hamartia. Artinya meleset, betul? Kita semua masih meleset ya, saudara? Masih meleset. Kita masih meleset. Mestinya itu kamu harus sempurna seperti Bapak di surga. Sempurna, Matius 5:48. Kita masih meleset di sini. Ini makin tua mesti kena sini pas. Kalau belum sampai pas tapi mati gimana? Ya, posisi Anda dalam kerajaan surga tetap beda. Tetap ada level, saudaraku ya. Tetap ada level dalam kerajaan surga itu. Nah, itu prestasi. Sepikiran, seperasaan dengan Allah itu kesempurnaan yang harus kita capai. Kita bersyukur, kita menerima pengampunan. Oke, kita diterima walaupun keadaan kita berdosa masa lalu. Sekarang pun juga kita berdosa dalam hidup kita masa lalu. Dan sekarang pun banyak ketidakpatutan masih kita lakukan. Dan kita bersyukur kita dibenarkan. Diterima sebagai anak-anak Allah. Udah dianggap benar. Namun hal ini bukan membuat kita merasa sudah memiliki kemenangan dan menjadi santai. Oh, kamu mau menang, aku mau menang. Itu menyesatkan. Menang kapan menangnya? Justru pengampunan dan pembenaran tersebut memberi tanggung jawab, yaitu mewarnai jiwa supaya melahirkan sosok manusia yang layak menjadi mempelainya. Jadi saya bertanggung jawab untuk membesarkan Erastus dalam diriku ini. Halo? Erastus itu bukan yang kelihatan ini loh. Ini nanti bakal dikubur. Erastus yang benar itu di dalamnya. Makanya nanti di surga kata Alkitab dikasih nama baru. Nah, pengertian nama baru harus paham loh. Nanti lain waktu saya kasih tahu maksudnya apa. Kok ada kata nama baru apa. Manusia kasih nama masing-masing. Lili, Joko, Bambang, Agus. Si Joko ini diberi Tuhan tanggung jawab membesarkan si Jokonya itu. Ya, si Jokonya itu. Yang saudara lihat ini ya.
Ini bajunya Erastus. Ini bajunya Erastus. Ini bajunya Erastus ini. Erastus yang benar itu di dalam sini. Nah, orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan itu bisa berkata hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku, dan hidup yang hidup dalam daging ini hidup karena iman atau oleh iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan yang telah mati untukku. Nah, saudaraku, kembali ke sini. Pada waktu Tuhan datang ke dunia, rohnya ini roh dari roh Allah, yaitu roh anak Allah. Dagingnya pinjam Maria, pinjam Bunda Maria, dari Bunda Maria. Jiwanya tumbuh. Jadi penciptaan sosok anak Allah itu waktu dia datang ke dunia. Maka dia disebut 100% manusia, karena jiwanya jiwa seperti kita. Rohnya roh dari Allah. Ini pertaruhannya luar biasa. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia itu luar biasa pertaruhannya. Nah, dia dalam segala hal disamakan dengan kita. Ibrani pasal 2 ayat 17. Amin. Dan dia telah menang. Telah menunjukkan sosok manusia yang dikehendaki oleh Allah. Dia telah mewarnai jiwanya sesuai dengan keinginan Bapa. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak ada yang kulakukan di luar kehendak Bapa di surga. Semua sesuai, setuju dengan kehendak Bapa di surga. Di sini tidak dijumpai kesalahan. Tidak dijumpai hal yang bertentangan dengan kehendak Bapa di surga. Nah, saudaraku, kalau kita ditebus oleh darah Yesus Kristus, justru kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab, kita berhutang, kata Roma. Berhutang bukan hidup menurut daging, tapi menurut roh. Ingat, sebelum manusia jatuh dalam dosa, roh yang menguasai, jiwa yang mengendalikan tubuh. Tapi sekarang manusia jatuh dalam dosa, roh berkehendak, tubuh lemah, nggak mau nurut. Untuk itu diberi Roh Kudus sebagai meterai. Dan Roh Kudus menuntun manusia kepada segala kebenaran, Yohanes 16:13. Lalu Injil yang diberikan untuk mewarnai jiwa. Tapi kalau Tuhan mendengar Injil belum membuat guratan permanen, belum membuat warna permanen, harus lewat kejadian. Maka Allah terus bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan supaya kita ini menjadi serupa dengan anaknya, serupa dengan gambaran anak Yesus, dan Yesus menjadi yang sulung di sini. Jadi warna jiwanya Tuhan Yesus itulah model yang kita harus capai. Masih bersama saya? Proses ini tidak terjadi hanya dalam satu kali kesempatan. Berulang-ulang Tuhan menggarap seseorang melalui segala peristiwa yang terjadi. Tadi saya memberikan contoh pengampunan. Ketika saudara sedang mau dinaikkan kelas oleh Tuhan, Anda pasti menghadapi satu goncangan. Pasti. Di mana letak kelemahanmu, disitulah dibidik. Dan berulang-ulang terus di situ. Misalnya Anda punya kelemahan itu tidak jujur soal duit. Nggak jujur di sini. Udah Tuhan ampuni. Besok lagi ketemu lagi kesempatan mencuri lagi. Kesempatan korupsi lagi. Tuhan kasih kesempatan lagi. Gagal lagi, Tuhan kasih kesempatan lagi. Sampai level tertentu memang Anda nggak bisa diperbaiki. Kalau Anda pernah mencuri, pernah korupsi, jangan berbuat dosa lagi. Makanya mendengar suara kebenaran. Mungkinlah di antara saudara berkata, saya ini orangnya tidak bisa memaafkan dengan gampang. Kalau saudara kesel, benci orang, saya benci. Ya kalau udah ngomong begitu, selesai. Anda nggak akan pernah bisa berubah. Makanya harus menjadi seperti anak Paidion, mau dibentuk, mau diubah. Pengampunan itu baru satu contoh dari banyak hal yang Tuhan garap, Tuhan tanggulangi dalam hidup kita. Kan ada satu lagu yang kita beberapa kali nyanyikan ya. Sabarnya Tuhan. Terus
menghadapiku. Terus di jalan, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan, beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya, hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Kalau ada satu sosok anak manusia yang dari kecil diperlakukan tidak adil, diperlakukan sewenang-wenang, kebenciannya dalam, gampang tersinggung, gitu kan? Gampang ya? Itu ada yang begitu, mendengar suara kebenaran, mengampuni sesama, ya, menerima orang lain sebagaimana adanya. Di gereja, amin, yes. Amin, amin, amin. Oke, ketemu, dilukai. Nah, luka dilukai, ketemu orang, ketemu peristiwa yang melukai dia. Nah, kalau dia mau bertekun melakukan firman itu, dia bergumul mengampuni. Kalau dia bisa mengampuni, luka lamanya disembuhkan. Luka lamanya disembuhkan. Nangkep maksud saya? Waduh, terapinya luar biasa. Luar biasa Tuhan. Orang yang minder, rendah diri, dari kecil ditindas, dihina-hina sama kakak-kakaknya. Lu paling jelek sedih di rumah ya, kayak anak tukang botol, apalah, minder gitu. Tapi ketika dia mendengar firman, kamu berharga karena kamu dicintai Tuhan. Kamu calon bangsawan surgawi, kamu anak Allah yang akan dimuliakan bersama Kristus, bla 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 bla, begitu ya. Terus bagaimana menghancurkan mindernya? Ketemu orang yang merendahkan dia. Ketika dia dihina, dia berkata, aku berharga bukan karena dipuji manusia. Aku berharga bukan karena saya dinilai baik. Aku berharga karena dicintai Tuhan. Aku dipersiapkan mewarisi kerajaan Allah. Itu disembuhkan. Bukan setelah jadi Kristen, dihindarkan dari hinaan. Terus diangkat-angkat sama Tuhan. Buat sukses, berhasil. Wah, orang lain jadi, waduh kamu hebat ya. Hebat ya. Enggak, salah loh, itu salah loh. Itu keliru loh. Tuhan membuktikan kepada dunia katanya bahwa dia orang yang sukses, berhasil. Akhirnya kalaupun dia tidak minder lagi, jadi sombong, jadi rusak, jadi angkuh. Nah, keselamatan dari setan caranya begitu. Nah, orang Kristen yang benar diajarkan kebenaran. Nah, mimbar yang dipakai setan, mimbar yang mengajarkan kamu akan diangkat dari bangsa-bangsa, kamu diberkati berlimpah-limpah, mata mereka terbelalak dan membuktikan bahwa kamu anak Allah, kamu dahsyat. Itu salah loh. Salah loh. Bukan tidak mungkin kita akan diberkati secara materi lebih limpah, punya posisi lebih tinggi. Bukan tidak mungkin. Kalau Anda bertanggung jawab, Anda pasti diberkati. Tetapi saudaraku sekalian, khotbah yang saya sampaikan minggu kemarin, hanya orang yang menghormati Tuhan yang dihormati Tuhan. Amin. Dan bagaimana cara kita menghormati Tuhan? Nah, saya menjelaskan kepada jemaat Tuhan. Di antaranya adalah kalau kita mengembangkan semua potensi, semua
posibilitas yang ada pada kita, sehingga kita memiliki keunggulan, dan keunggulan yang kita miliki kita persembahkan untuk kepentingan Tuhan. Nah, itu baru. Kalaupun Anda jadi hebat, jadi luar biasa, itu bukan untuk kebanggaan diri. Nah, untuk itu diproses batinnya. Nah, proses ini tidak terjadi dalam satu kali kesempatan. Berulang-ulang Tuhan menggarap seseorang melalui segala peristiwa yang terjadi. Oleh sebab itu pikiran seseorang harus diisi dengan pemahaman yang benar mengenai kebenaran. Kemudian harus tekun. Selalu tekun menjadi pelaku kebenaran itu. Dan siap masuk proses sekolah kehidupan untuk bisa mengenakan kebenaran itu. Mewarnai jiwa lewat peristiwa-peristiwa kehidupan. Jadi ketika Anda mendapat masalah, yaitu dilukai orang, Anda mengampuni. Sekali muncul lagi masalah, Anda bisa mengampuni. Anda punya jiwa diwarnai. Amin. Tanpa batas. Sampai di mana proses tersebut? Tidak terbatas. Seandainya kita memiliki waktu 1000 tahun, saya kira waktu tersebut tidak cukup untuk mendandani jiwa atau mewarnai jiwa sesuai dengan kehendak Allah. Kalau dasarnya memang tidak mau. Tetapi Tuhan hanya memberi kita 70-80 tahun. 70-80 tahun ini kalau kita buat efektif, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun kita menjadi berharga. Manusia makhluk kekal. Tapi jangan hanya tertuju kepada kenyataan. Manusia itu jiwa rohnya kekal, abadi. Tetapi pikirkan, justru kedahsyatan kekekalan terletak pada ketika kita mengisi, mewarnai jiwa kita dengan warna sesuai dengan kehendak Allah. Ini kita miliki, ini kita nikmati di dalam keabadian. Tanpa batas. Seandainya Anda diberi waktu 1 juta tahun deh. Kalau memang dasarnya tidak mau berubah, nggak bisa berubah. Malah tambah rusak. Untung cuman 70. Nah yang rusak ini 70 ini, untung cuma 70. Kalau dikasih 1000, wah kayak apa rusaknya? Jadi demit macam apa dia? Kita diberi 70 tahun. Tapi Tuhan pandang itu cukup kalau kita efektif. Katakan amin. Dan itu tanpa batas. Bisa bertumbuh tanpa batas. Makanya betapa berharganya begitu kita buka mata. Sekolah kehidupan kita hari itu sangat bernilai. Setiap peristiwa itu jalan Tuhan merubah kita. Tapi ingat saudara, landasan firman yang benar. Maka setiap hari tidak boleh lepas dari suara kebenaran. Renungan harian, majalah Truth, CD khotbah. No choice. Saya mengatakan ini serius. Anda baru bisa berubah, apalagi yang ikut Tuhan Yesus setelah umur di atas 45 tahun. Udah. Susah ngerubahnya. Sebarna jiwanya udah terlanjur ndak karuan. Makanya harus kerja keras untuk merubah diri. Apalagi kalau Anda datang dari berbagai gereja yang sudah salah asuh. Waduh, udah mengerikan. Saya ingatkan satu hal, saudaraku sekalian. Saya khawatir pengurus-pengurus aktivis bisa ketinggalan. Sebab kalau namanya pengurus, sudah merasa pengurus, hilir mudik, ngurus ini, ngurus itu. Tapi jemaat duduk manis. PA hadir. Suara kebenaran hadir. Kebaktian umum duduk manis depan. Kadang-kadang pengurus sibuk sana sibuk sini. Suara kebenaran muncul hanya sesekali. PA tidak hadir. Doa tidak ada. Permisi deh. Betul. Ini benar yang saya ngomong ini. Mau apa hidup ini, mau apa? Melayani Tuhan itu dasarnya bukan karena kita punya kesempatan ikut nimbrung di gereja. Anda harus memiliki jiwa yang diubahkan. Anda akan menemukan the real ministry, pelayanan yang sesungguhnya. Amin.